Co-founder Lifepal Benny Fajarai memilih saham sebagai portofolio investasi. Saat ini, sebanyak 60% portofolio yang aktif diputarkan Benny berupa saham. Benny meningkatkan investasi saham sejak krisis pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pasar saham yang kala itu mengalami crash, mendorong Benny untuk masuk dan mencuil cuan di saham. Bahkan, kala itu portofolio aktif Benny di instrumen saham mencapai 90%. Akhirnya sampai sekarang sudah taking profit, dan saham kembali pulih. Itulah kenapa mayoritas portofolio saya ada di saham, terang Benny kepada kontan.co.id, Kamis 25 Agustus. Bagi Benny, market crash adalah kesempatan investor untuk masuk dan mengambil cuan. Terlebih, Benny bukan seorang trader. Benny adalah investor yang menganut paham value investing, di mana nilai intrinsik sebuah perusahaan bisa diperkirakan. Ketika pandemi menyeruak dan koreksi besar terjadi di pasar ekuitas, banyak saham yang nilai intrinsik sebenarnya jauh lebih besar dari harga pasarnya. Hal ini terutama terjadi di saham-saham blue chips, seperti sektor perbankan yang sangat mendominasi pasar. Di saat yang lain takut, itulah kesempatan yang besar masuk, terang pria asal Pontianak ini. Adapun jenis saham yang dikoleksi Benny saat ini adalah value stock. Value stock saham yang dinilai memiliki harga jauh di bawah nilai intrinsiknya. Benny selektif dalam memilih jenis saham ini. Walaupun suatu saham masuk kategori blue chips, tetapi jika nilainya sudah mendekati nilai intrinsiknya, Benny tidak akan masuk ke saham ini. Misalkan, sebagian saham perbankan yang harganya sudah mendekati nilai intrinsiknya seiring pulihnya indeks harga saham gabungan. Benny menyebut, banyak saham-saham yang saat ini masih terdiskon, contohnya saham emiten properti hingga emiten berbasis komoditas. Selain saham, Benny juga menempatkan portofolionya di instrumen reksadana serta deposito, dengan besaran masing-masing sebesar 20%. Reksadana yang dia pilih adalah reksadana jenis pasar uang dan pendapatan tetap, yang cenderung rendah risiko. Saya tidak ada reksadana saham karena lebih memilih untuk mengolah portofolio saham saya sendiri, kata Benny. Benny pun kembali menginvestasikan imbal hasil yang dia dapatkan agar dananya lebih produktif. Sejauh ini, Benny belum berminat untuk mendiversifikasi portofolionya ke instrumen lain, misalkan emas. Pria lulusan Universitas Bina Nusantara ini menilai, sejatinya emas bukanlah instrumen investasi yang memberikan keuntungan besar. Menurutnya emas hanya sebagai pelindung nilai. Oleh karena itu, porsi kepemilikan emas pun relatif tidak signifikan. Pun untuk kripto, Benny menganggapnya bukan sebagai instrumen investasi. Sebab, fungsinya sebagai aset masih tidak jelas nilai intrinsiknya. Ketika nilai yang ada di pasaran berdasarkan permintaan dan penawaran, berarti pelaku pasar hanya berspekulasi. Saya kurang nyaman dalam melakukan hal itu, terang pria kelahiran 1990 ini. Nah, jika Anda ingin berinvestasi saham, Benny memberikan tips bagi investor pemula. Pertama, seorang investor harus bisa mengerti instrumen yang diinvestasikan. Bagaimanapun berinvestasi, jika tidak mengerti instrumen yang diinvestasikan, maka sama halnya dengan berjudi dan bertaruh. Dalam berinvestasi, perlu adanya kedisiplinan dalam melakukan riset, baik secara mendalam atau setidaknya secara mendasar. Riset ini diperlukan agar investor tahu risiko dan kesempatan yang akan dihadapi. Nah, sayangnya, banyak investor yang mungkin risetnya belum mumpuni, tetapi secara terburu-buru langsung melakukan keputusan investasi. Entah karena ikut-ikutan atau karena perilaku impulsif. Kalau yang sudah mengerti tidak masalah. Tetapi yang belum siap karena tidak paham risiko, itu yang bahaya, tegas Benny. Kedua, investor harus rajin mengelola risiko dan harus berpegang pada prinsip jangka panjang. Jangan membuat keputusan hanya karena pandangan yang sesaat dan bukan yang jangka panjang. Seorang investor juga harus bisa belajar sabar dan tidak rakus. Tak hanya dari sisi investor, Bursa Efek Indonesia selaku regulator juga harus proaktif dalam menyehatkan pasar modal tanah air. Salah satunya bisa dengan memberikan transparansi informasi. BEI harus memastikan transparansi ini bisa didapatkan bagi semua kalangan, terutama investor pemula. Karena biasanya, di awal berinvestasi para pemula ini sering mengalami kegagalan di pasar saham.